Metode mengajar efektif untuk SMA SMK. Mengajar siswa sekolah menengah atas SMA atau sekolah menengah kejuruan SMK membutuhkan pendekatan yang tepat untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Berikut adalah teknik-teknik mengajar yang dianggap efektif. Penjelasannya, contohnya, serta tantangan yang mungkin dihadapi. Teknik mengajar yang efektif. 1. Pembelajaran berbasis proyek Project Based Learning. Penjelasan, siswa diajak untuk belajar melalui proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Teknik ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan praktis. Contoh, di SMA, proyek membuat presentasi tentang dampak perubahan iklim di daerah mereka. Di SMK, merancang dan membuat prototipe produk sederhana, seperti sistem elektronik atau aplikasi komputer. Tantangan, membutuhkan waktu lebih lama untuk perencanaan. Harus memastikan setiap siswa berpartisipasi aktif. 2. Blended Learning. Penjelasan, kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Teknik ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri melalui platform digital dan berdiskusi langsung di kelas. Contoh, guru memberikan modul daring, lalu menggunakan waktu di kelas untuk diskusi atau pemecahan masalah. Tantangan, kesenjangan akses terhadap perangkat dan internet, membutuhkan pelatihan tambahan untuk guru. 3. Pembelajaran berbasis masalah problem-based learning. Penjelasan, siswa diajak untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan mengintegrasikan teori dan praktik. Contoh, di SMA, memecahkan kasus sosial, seperti konflik antar kelompok di masyarakat. Di SMK, menyelesaikan kasus teknis, seperti memperbaiki perangkat elektronik. Tantangan, siswa awalnya mungkin kesulitan berpikir kritis, membutuhkan fasilitasi yang baik dari guru. 4. Pembelajaran kooperatif learning. Penjelasan, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama, sehingga keterampilan komunikasi dan kerja tim biasa. Contoh, di SMA, diskusi kelompok tentang analisis puisi. Di SMK, tim membuat rencana bisnis sederhana. Tantangan, adanya siswa yang kurang aktif dalam kelompok, menilai kontribusi individu dalam hasil kelompok. 5. Simulasi dan role playing. Penjelasan, siswa bermain peran atau mengikuti simulasi situasi nyata untuk memahami konsep tertentu. Contoh, di SMA, simulasi sidang PBB untuk mempelajari hubungan internasional. Di SMK, simulasi pelayanan pelanggan dalam dunia bisnis. Tantangan, membutuhkan persiapan alat dan skenario yang mendetail. Tidak semua siswa nyaman bermain peran. Tantangan yang perlu dihadapi. 1. Keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Beberapa teknik, seperti blended learning, memerlukan teknologi yang memadai, yang mungkin tidak tersedia di semua sekolah. 2. Beragamnya tingkat kesiapan siswa. Ada siswa yang lebih cepat memahami materi, sementara yang lain membutuhkan bimbingan tambahan. 3. Manajemen kelas. Mengelola dinamika kelas, terutama jika ada siswa yang tidak termotivasi atau mengganggu. 4. Kesulitan dalam evaluasi. Teknik pembelajaran aktif seringkali menghasilkan output yang sulit diukur dengan metode penilaian tradisional. 5. Penyesuaian kurikulum. Kadang teknik yang inovatif kurang sesuai dengan standar kurikulum yang kaku. Tips untuk mengatasi tantangan. Libatkan siswa dalam proses belajar, misalnya dengan memberikan kebebasan memilih proyek. Gunakan pendekatan bertahap, mulai dari teknik sederhana menuju yang kompleks. Berkolaborasi dengan guru lain untuk berbagi sumber daya dan ide. Mengintegrasikan teknologi dengan sederhana, seperti memanfaatkan perangkat yang sudah dimiliki siswa. Dengan pendekatan yang tepat dan kesiapan dalam menghadapi tantangan, teknik-teknik ini dapat